Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Bahtiar, Wakil Ketua IATMI Pusat. Saya sangat mengapresiasi kontribusi yang dilakukan oleh IATMI UK. Luar biasa sekali. Kepada peserta sharing session ini, gunakan kesempatan baik ini untuk meningkatkan kompetensi, karena kompetensi dan pengalaman adalah aspek yang penting dalam mendapatkan pekerjaan atau pindah pekerjaan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ngurah Beni Setiawan, Ketua IATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. IATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK. Oke, selamat siang rekan-rekan di Indonesia, selamat pagi rekan-rekan di UK dan Eropa. Selamat bergabung kembali di kelas singkat IATMI UK Marathon Session 2020. Kali ini kita akan menghadirkan pembicara Bang Jackson Andreas Pola tentang pengenalan EOR atau Enhanced Oil Recovery. Bang Jackson ini sekarang tengah menempuh studi doktoral di Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, United Kingdom. Sebelumnya Bang Jackson ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Papua, kemudian melanjutkan ke Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, lalu menempuh studi master di ITB, jurusan Teknik Perminyakan, kemudian mulai tahun 2016 melanjutkan studi doktoral di Heriot-Watt University. Di Heriot-Watt University, Bang Jackson ini bergabung dengan Carbonate Reservoir Group di Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University, Edinburgh. Dan kelas kali ini memang ditujukan untuk pemula, yaitu untuk mahasiswa dan fresh graduate. Jadi rekan-rekan, terutama yang masih mahasiswa, yang masih fresh graduate, jangan sungkan untuk bertanya, nggak perlu malu bertanya yang dasar-dasar, yang basic-basic. Dan seperti biasa, pertanyaan bisa diajukan melalui suara dengan fitur raise hand. Jadi silahkan klik raise hand dulu, nanti di akhir sesi baru kita akan mulai sesi tanya-jawab. Dan juga bisa melalui fitur Zoom group chat. Jadi silahkan selama sesi kalau mau langsung mengajukan pertanyaan, silahkan ketik di group chat. Nanti pertanyaan akan kami kumpulkan, kemudian akan dijawab di sesi tanya-jawab. Kemudian saya ingatkan bahwa sesi berikutnya, tanggal 25, adalah sesi diskusi dengan Pak Beni Lubiantara. Beliau dulu bekerja di SKK Migas, sempat juga bekerja di OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country. Bidang beliau adalah Petroleum Fiscal Analyst. Pak Beni akan ditemani oleh Mas Putra Adiguna. Saat ini Mas Putra tengah menempuh studi master di Imperial College London. Kemudian tanggal 26, ini ada sesi baru dengan Pak Roni Hendrawan. Beliau adalah Schlumberger Global Account Director. Dulu Pak Roni ini adalah Schlumberger Indonesia Recruiter. Jadi ini dulu Pak Roni yang merekrut Bli Beni, kemudian Beryl. Ini adalah jawaban kami terhadap
permintaan rekan-rekan, terutama yang mahasiswa, dalam survei-survei yang kami adakan beberapa sesi sebelumnya, banyak yang meminta sesi bincang karir. Lalu kami berhasil mendapatkan waktu Pak Roni dan beliau setuju untuk berbagi tentang kondisi industri sekarang dan juga dampaknya terhadap karir di industri migas. Oke, Bang Jackson, kalau sudah siap bisa kita mulai sesinya. Oke. Silakan untuk share screen. Oke. Terima kasih Mas Puput untuk perkenalannya yang luar biasa. Saya coba share screen ya sekarang. Oke, bagus. Sebentar, saya coba. Sudah kelihatan ya seperti ini? Ya, sudah kelihatan. Oke, saya akan mulai presentasinya. Selamat pagi waktu UK untuk rekan-rekan migas yang ada di seputaran UK dan Eropa. Dan juga selamat siang waktu Indonesia, dimanapun rekan-rekan migas IATMI berada. Hari ini, perkenalkan, nama saya Jackson. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang pengenalan aspek Enhanced Oil Recovery. Saya melihat hari ini sudah hadir dari daftar peserta yang ada di Zoom ini, banyak orang-orang hebat dari SKK Migas dan juga dari pemerintah maupun dari oil company. Harapan saya, kita mau berdiskusi, kita share pengalaman di akhir dari presentasi saya, sehingga kita bisa memberikan nilai tambah untuk mahasiswa yang hadir pada presentasi kita hari ini. Oke, let's get started. Nah, sebetulnya saya melihat ini satu dinamika yang terjadi di industri migas global. Artinya ketika oil price berubah, anjlok menjadi minus kurang lebih $37 per barel oil, itu harga minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI. Artinya kita melihat ini sebetulnya tidak bisa diprediksikan dinamika perminyakan yang terjadi saat ini. Sementara hari ini kita akan berbicara bagaimana memperoleh minyak lebih banyak dari oil field yang sudah ada. Sementara kalau kita melihat dinamika, kita mengikuti seperti rekan-rekan bisa lihat di screen saat ini, disebutkan bahwa harga minyak down, bahkan Arab Saudi, Rusia, dan produsen-produsen minyak lainnya mencoba untuk menopang harga. Mereka coba memangkas sekitar 9,7 juta barel pada hari untuk pada beberapa waktu ini, tapi melihat hal tersebut, saya melihat sebetulnya topik hari ini kurang relevan. Jadi saya pikir sebaiknya kita tidak perlu berbicara lebih lanjut tentang Enhanced Oil Recovery. Akan tetapi, kalau rekan-rekan tertarik untuk belajar lebih lanjut ke depan, kita akan bahas diskusi tentang spesifik tentang Enhanced Oil Recovery. Kita mulai dari perspektif fundamental hingga implementasi, serta kita menilik nih lebih jauh tentang Enhanced Oil Recovery yang ada di Indonesia, bahkan di global. Saya rasa teman-teman, bahkan rekan-rekan, worth it untuk meluangkan waktu sekitar 20-30 menit ke depan. Harapan saya, di akhir diskusi ini kita bisa gain knowledge tentang bagaimana kita melihat perspektif Enhanced Oil Recovery secara keseluruhan, baik yang ada dinamika global tentang harga minyak dan juga bagaimana kondisi Indonesia yang saat ini. Kita akan melihat lebih lanjut tentang bagaimana dinamika minyak yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Enhanced Oil Recovery diminati di seluruh dunia? Ini selalu bagus untuk kita mulai presentasi dengan sejarah. Di sini grafik singkat yang diterbitkan oleh Journal of Energy. Mereka membuat prediksi seberapa jauh implementasi jumlah proyek EOR di seluruh dunia. Kita lihat kurang lebih sekitar, hingga saat ini, kurang lebih sekitar 375 proyek EOR yang telah beroperasi secara global. Namun sayangnya,
secara historis kita bisa melihat bahwa proyek-proyek IOR tersebut kebanyakan terkonsentrasi di Amerika Utara. Dan memang beberapa tahun terakhir negara-negara lain mulai menggunakan IOR, seperti Malaysia, mereka mulai dengan produksi IOR lepas pantai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Saudi Arabia, India, bahkan Ekuador, mereka mulai proses percontohan enhanced oil recovery hari ini. Nah, kalau kita melihat pertama kalinya thermal kita melihat secara global itu diinjeksikan sekitar tahun 70-an. Ini kita tidak memasukkan water flooding, karena water flooding tentunya dimulai sekitar tahun 54. Take away dari grafik ini apa coba? Kita bisa lihat. Artinya sampai hari ini proyek IOR itu masih berjalan meskipun dengan pembagian berbeda antara thermal, CO2, chemical, dan juga jenis-jenis gas lainnya. Nah, kita beranjak ke slide selanjutnya. The $1 million question. Pertanyaan simple. Why enhance oil recovery? Jawabannya simple sebetulnya. Karena tentunya produksi minyak dari sebuah reservoir secara alami itu mengalami penurunan, bahkan tidak dapat menghasilkan lebih dari kurang lebih sekitar 15-30%. Mungkin karena ini materi pengantar, saya senang sekali beberapa rekan-rekan sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya sudah mempresentasikan secara detail tentang apa itu primary oil recovery, artinya kita menggunakan natural depletion dan juga artificial lift. Setelah itu kita punya secondary recovery, di mana kita memberikan pressure support, kemungkinan besar kita mendapatkan minyak dengan kisaran global sekitar 15-30%. Nah, disinilah IOR hadir. Secara grafik ini kita bisa melihat secara simpel, yang ditunjukkan dengan kurva berwarna hijau ini. Artinya inilah prospek enhanced oil recovery untuk secara global. Mari kita sedikit lebih dalam. Kita sudah melihat grafik sebelumnya, itu memberikan satu gambaran secara singkat bahwa apa itu primary recovery, secondary recovery, dan juga tertiary oil recovery. Kita bisa melihat di sini bahwa kita punya banyak jenis-jenis klasifikasi IOR, dan yang paling umum diterima di sini adalah, saya kalau tidak salah di sini diambil dari buku karangan dari George itu tahun 2003, judulnya tentang The Alphabet Soup of IOR, EOR, and AOR, Efficient Communication Required Definition of Terms. Jadi karena saking banyaknya jenis klasifikasi dari IOR, kalau kita bisa buka dari bukunya IOR, mulai dari James Sheng, Don Green, dan juga Larry W. Lake, mereka punya klasifikasi IOR yang berbeda. Hari ini karena kita memberikan materi pengenalan untuk teman-teman mahasiswa, kita coba di sini. Nah, fokus pembahasan kita adalah bagian tertiary recovery, yaitu kita menggunakan thermal. Kita akan jelaskan lebih banyak secara detail tentang steam, hot water, dan juga combustion. Dan juga kita punya gas injection. Saya akan coba bahas sedikit tentang CO2. Dan juga kita akan bahas sedikit bagaimana perspektif dari chemical, yaitu alkali, surfaktan, dan juga polimer. Kemudian untuk percontohan IOR yang lain, kita akan sedikit menilik tentang microbial. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, memang beberapa buku punya klasifikasi IOR yang berbeda, tapi karena ini materi pengantar, alangkah baiknya kita mulai dengan yang simple dan yang paling banyak di site dalam industri perminyakan. Nah, kalau kita melihat, wow, jadi kita punya IOR, kita punya IOR, artinya ini cukup membingungkan nih. Nah, mari kita coba lihat sedikit keluar dari materi perminyakan ini, kita lihat bagaimana sih sebetulnya enhanced oil recovery itu bekerja. Mohon maaf nih kalau saya kurang tahu kalau di Indonesia sudah mulai puasa belum ya. Sepertinya besok kita mulai. Nah, jadi masih tidak masalah kita bahas tentang piring makanan. Oke, kita lihat secara simpel, enhanced oil recovery bisa dijelaskan seperti bagaimana kita cuci piring setelah makan. Tentunya kita bisa melihat di sini ada satu ilustrasi yang simpel. Umumnya kita menggunakan sabun untuk mencuci piring. Kalau kita umpamakan dengan IOR yang tadi, ini kita menggunakan surfaktan. Dan juga kita menggunakan air panas. Nah, kalau kecenderungan di UK, setiap tap water di sini atau keran air itu punya air panas, air dingin. Nah, artinya kita bisa membersihkan piring yang berminyak tersebut
menggunakan soap dan juga bisa air panas untuk tentunya untuk oil yang tidak terlalu berminyak, berlemak, cukup air panas seperti yang bersih. Nah, di sini yang menarik nih. Saya pernah bekerja kurang lebih sekitar 2 tahun jadi tukang cuci piring lah ceritanya. Nah, di sini mereka rupanya tidak mencuci piring secara manual. Mereka menggunakan dishwasher atau mesin cuci piring. Yang menarik adalah sekali cuci kita bisa sekitar 20-30 piring, sendok, dan lain sebagainya. Ini untuk ilustrasi. Saya coba melihat otak-atik nih mesin ini sebetulnya apa aja sih yang ada di dalam. Nah, rupanya menarik, dia punya elemen pemanas di dalam, kalau kita bisa lihat dari gambar yang berwarna merah ini. Dan juga dia punya spray arm, artinya dia penyemprot air berkecepatan tinggi. Dan juga dia punya saluran untuk deterjen di sini. Artinya mesin pencuci piring ini, dia sudah mencakup bagaimana sebetulnya enhanced oil recovery tadi bekerja. Kita bisa melihat kita punya thermal, kita punya chemical, dan juga kita punya mungkin water flooding, atau mungkin kita punya steam flood. Menarik, bukan? Oke. Nah, teman-teman pasti bertanya sih, enhanced oil recovery itu di mananya pengembangan minyak sih sebenarnya? Oke, let's take a elephant in this room. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa kompleks sih perencanaan dari enhanced oil recovery tersebut? Nah, kalau di sini kita bisa melihat ada sumbu X, yaitu kita punya effort, investment, dan tentunya waktu. Nah, di sumbu Y sendiri kita punya ketidakpastian dan juga resiko tentunya. Nah, kita coba melihat nih, secara satu persatu biar teman-teman yang belajar lanjut tentang enhanced recovery bisa dapat gambaran secara luas. Nah, idealnya ketika fase produksi sudah memasuki melewati primary, secondary, kecenderungan untuk mengimplementasikan chemical dan juga thermal seperti yang tadi kami sebutkan, itu muncul dari awalnya tentang ide awal. Kemudian mereka melakukan screening enhanced recovery dengan metode yang berbeda tentunya. Kita akan bahas lebih detail tentang screening enhanced recovery di slide selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah kita punya ide dan kita melakukan laboratory test, artinya kecenderungan biasanya di sini orang agak berhati-hati karena kita masih punya uncertainty yang tinggi. Terkadang proses screening ini bisa berlangsung mulai 3 bulan sampai 3 tahun. Bahkan laboratory test dalam beberapa kesempatan, saya pernah ke Norway dan juga ke Kanada, ini bisa memakan waktu kurang lebih bahkan 5 tahun hanya untuk laboratory test. Karena mereka tahu incorporate all field activities dan juga planning is a must, karena kita berbicara tentang biaya yang besar yang akan di-spend dalam jumlah waktu tertentu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mulai mendesain field test dan kemudian akan dilanjutkan dengan pilot test. Jadi kalau kita bisa lihat di sini sampai dengan tahapan ini, segala sesuatu terjadi dalam loop. Mohon maaf. Artinya proses EOR bisa kapan saja dihentikan akibat uncertainty yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, apabila kita sudah sukses dengan ide yang dikembangkan dan juga screen, tentunya kita sudah melewati fase ini pada awalnya dengan uncertainty yang cukup tinggi. Nah, kita akan masuk pada tahap design field implementation. Tentunya proses inilah yang kita mengharapkan sudah betul-betul full injection secara field di oil field. Kita akan bahas bagian ini di slide selanjutnya juga. Let's start with the simple one, your screening. Mungkin kita bisa ketika kita melihat tabel ini lumayan membingungkan. Tapi let's make it simple. Kita punya oil properties, artinya properties dari oil tersebut. Kita punya gravity, dan juga viscosity, dan juga komponen. Di sebelah kanan kita bisa lihat, kita punya karakteristik reservoir. Ini tabel sambil dari tabel screening EOR dari Tabor. Dan mereka presentasikan, sudah mempresentasikan screening awal. Ini sebetulnya screening ini sudah diterbitkan sekitar 30 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 96. Tapi ini masih dipakai sampai saat ini. Oke, kita mulai dengan contoh simpel, yaitu gas injection.
kita ambil contoh yang paling simpel adalah nitrogen, yang baris kedua dari sebelah kiri atas. Yaitu kita berharap kita akan menginjeksikan pada oil dengan properties API sekitar 35 dan juga dengan viskositas kurang dari 0,4 centipoas dan komposisi fasa gas yaitu C1 metan, etan, propan, butan, petan sampai metan, etana, propana, butan sampai dengan C7. Di secara karakteristik reservoir sendiri kita berharap kita menginjeksikan nitrogen pada lapangan dengan oil saturasi kurang lebih masih di atas 40%. Takeaway point dari slide ini adalah banyak parameter yang dapat mempengaruhi proses enhanced oil recovery ini sendiri. Kita bisa melihat berbagai jenis parameter yang sangat kritis, seperti contoh suhu reservoir, salinitas formasi, dan juga konten yang ada di properties dari reservoir dan juga oil sendiri, bisa mengeliminate project EOR. Nah, kita coba membahas thermal EOR, salah satu contoh seperti tadi saya sudah janjikan, kita akan sedikit lebih dalam tentang thermal EOR. Sesuai dengan sebutannya, injeksi thermal adalah kita menginjeksikan fluida dengan temperatur tinggi ke dalam reservoir. Mungkin untuk teman-teman non-petroleum, ini merupakan skema di field scale yang kita simplified. Artinya secara garis besar kita punya surface facilities dan juga kita punya satu injection well dan juga kita punya production well. Artinya kalau teman-teman mengikuti sesi sebelumnya sudah bisa dapat sedikit gambaran tentang metode tentang surface facilities bahkan subsurface facility yang ada di gambar ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika kita menginjeksikan steam, mekanisme utama adalah kita menurunkan kekentalan dari oil tersebut yang ada di reservoir, dan juga tentunya kita membuat oil tersebut mengembang akibat adanya pressure. Apa yang terjadi? Mekanisme selanjutnya adalah kita punya the gravity drainage. Ini tentunya reaksi yang terjadi ketika kita menginjeksikan uap panas ke dalam reservoir. Ini kalau di Indonesia kita punya DUR yang sudah menggunakan steam flooding kurang lebih sekitar 30 tahun, 40 tahun belakangan ini. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang steam flooding, tentunya kita akan membutuhkan energi yang sangat tinggi karena kita menginjeksikan panas, dan kemungkinan leakage energi panas tersebut cukup tinggi untuk reservoir channel di atasnya, bahkan ada di bawahnya. Otomatis, ketika kita menginjeksikan panas, kita akan kehilangan panas dengan mudah, mulai dari surface generator sampai dengan reservoir. Nah, sedikit lebih lanjut lagi tentang steam ini, kita punya half and puff method. Mekanismenya sama, artinya kita menginjeksikan dari satu sumur yang sama. Jadi kalau teman-teman jangan bingung dengan gambar yang ada, di sini kita punya half and puff method, jadi kita menginjeksikan dari satu sumur yang sama. Yaitu kita menginjeksikan steam tersebut, kemudian kita soak, artinya kita menutup sumur yang telah kita injeksikan uap panas tersebut. Beberapa hari, beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, kita memproduksikan dari sumur injeksi yang sama. Dan metode ini sangat luar biasa dan sangat berhasil. Justru itu disebut dengan half and puff, artinya kita bisa cyclic steam, kita memproduksikan dari sumur yang sama. Nah, lebih lanjut, ini contoh karbon dioksida yang diinjeksikan secara di field. Kemarin kalau teman-teman menyimak presentasi dari Mas Muhammad Yusuf, beliau menyampaikan banyak hal tentang bagaimana menginjeksikan karbon dioksida ke dalam reservoir. Memang karbon dioksida saat ini menjadi primadona karena munculnya seperti di UK contohnya carbon and capture storage, artinya mereka mengcapture karbon, setelah itu diinjeksikan untuk di storage di reservoir. Untuk short term, mereka bisa menggunakan CO2 untuk cyclic, artinya kita menginjeksikan, kemudian diproduksikan, kemudian kita injeksikan lagi. Untuk skala besar, mereka berpikir untuk menginjeksikan CO2 ke dalam reservoir untuk di storage sekitar 100 bahkan ribuan tahun ke depan. Menarik, bukan? Akan tetapi, kalau kita bisa melihat di sini, saya put beberapa challenge, sebenarnya banyak hambatan
Di sini dua yang paling obvious adalah tentu saja korosi, dan juga kita membutuhkan pressure yang lumayan tinggi untuk mencapai minimum miscible pressure. Sama juga, CO2 juga kita bisa menginjeksikan secara half and puff. Bahkan untuk half and puff ini kita bisa gunakan untuk chemical juga. Beberapa yang bertanya, kenapa sih semua dicobakan yang half and puff? Kalau kita bisa melihat UR roadmap yang tadi, kita bisa melihat bahwa half and puff ini merupakan langkah awal untuk field trial. Karena murah dan simple, artinya ketika kurang produktif, kita bisa langsung cut project EUR tersebut, dan kita bisa mengulang laboratory work, bahkan metode EUR yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita bicara tentang chemical enhanced oil recovery. Yang paling umum digunakan adalah alkaline, surfaktan, dan polimer. Artinya kita menambahkan zat-zat kimia ke dalam air untuk menaikkan perolehan minyak, sehingga kita bisa mendapatkan penyapuan dan penyapuan yang efisien dalam reservoir. Nah, kita bahas sedikit tentang alkaline. Secara mekanisme, yang paling sering digunakan adalah natrium hidroksida. Ada mekanisme utama yaitu menurunkan interfacial tension, dan juga kita mengurangi absorpsi dari surfaktan, karena kecenderungan kita akan menginjeksikan surfaktan, kemudian alkaline, kemudian surfaktan, dan akan dipush dengan polimer. Nah, untuk surfaktan sendiri, ini kepanjangan dari surface active agent. Ini umum digunakan dalam industri perminyakan untuk diinjeksikan ke dalam reservoir. Klasifikasi surfaktan sendiri itu berdasarkan komposisi dari kepala. Di sini kita bisa punya non-ionik, ionik, kationik, dan juga amphoteric, tergantung dari molekul surfaktan tersebut. Dan yang terakhir adalah polimer. Polimer di sini kita bisa melihat fungsi dari polimer sendiri adalah untuk meningkatkan viskositas air yang kita injeksikan, dan harapan kita bisa mengurangi mobilitas dari air yang ada di reservoir. Kita melihat grafik yang di sebelah kanan kita, ini perbandingan simple tentang ketiga jenis metode chemical enhanced recovery apabila kita injeksikan pada skala lab. Yang paling bawah merupakan water flooding sebagai dasar. Yang berikutnya kita punya polimer. Yang kedua kita punya alkaline polymer flood, salah satu dari mereka. Kemudian kita mengcombine alkaline surfactant polymer. Bagaimana cara combine-nya? Mungkin gambar ini bisa sedikit menunjukkan kepada teman-teman bagaimana enhanced oil recovery untuk tipe chemical ketika kita injeksikan dalam skala reservoir. Di sini kita punya dua sumur. Sekali lagi, ini merupakan skala lapangan reservoir, skala oil field yang kita simplified. Kenyataannya kita bisa punya ratusan sumur. Di sini kita cuma menunjukkan dua jenis sumur. Yang pertama kita punya injection well, yang berikutnya kita punya production well. Awalnya kita kecenderungan akan menginjeksikan surfaktan atau polimer. Tujuannya adalah seperti yang saya sudah sebutkan, bahwa kita menurunkan tegangan muka antara oil dan air. Di sini kita menginjeksikan surfaktan dan juga alkaline sebelumnya untuk mengurangi absorpsi dari surfaktan. Mengapa demikian? Karena surfaktan sangat mahal. Hasilnya apa? Kita bisa meningkatkan microscopic displacement. Kalau teman-teman bisa lihat, artinya kita meningkatkan penyapuan secara mikroskopik, di mana barier utamanya adalah capillary pressure. Dan yang berikutnya, dengan adanya polimer sebagai pendesak atau pendorong, kita bisa meningkatkan penyapuan secara areal dan juga vertikal. Artinya kita bisa mengcombine alkaline surfaktan polimer. Ini tentunya memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk penerapan di lapangan. Dan yang terakhir, kita bicara tentang mikrobial. Injeksi mikrobial ini merupakan salah satu teknik EOR yang sedang dikembangkan. Ini cukup populer dalam beberapa waktu ini karena mikroba yang diinjeksikan dapat mendegradasi minyak berat dalam reservoir sehingga mudah mengalir. Artinya ketika kita punya fluida minyak dengan rantai panjang, mikrobial ini bisa memecah rantai panjang menjadi rantai pendek yang lebih punya properties yang viskositas dan densitas yang lebih rendah.
kalau kita bisa melihat di sini, balik lagi, ini dari skematik sumur yang dipermudah, kita punya bakteria yang akan kita injeksikan dari sumur injektor, dan setelah itu kita akan produksikan. Nah, injeksi mikroba ini didasarkan pada kemampuan mikroba untuk menghasilkan beberapa bioproduct seperti gas, surfaktan, polimer, dan juga mekanisme yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun, kita harus jangan lupa, karena dia mikrobial, harus dikasih makan. Kita punya nitrat, kita bisa molose, dan juga fosfat yang kita bisa injeksikan untuk bakterial tersebut. Nah, ketika kita bicara dengan berbagai jenis EOR method yang sudah saya sebutkan, ini menarik dilihat. Tentunya setiap EOR method, kita bertanya, seberapa banyak sih oil yang bisa kita produksikan lebih? Di sini kita sudah punya tabel yang mungkin agak membingungkan, tapi saya coba mulai dengan perlahan-lahan. Di sebelah kiri kita punya EOR method, kita punya ada water flood, gas flood, kita punya immiscible, miscible, thermal, dan juga chemical di sini. Artinya mekanisme yang ada adalah dalam secara field ya, tentunya kita berbicara, kita ada pressure support, dan juga sweep improvement, IFT reduction, wettability alteration, viscosity reduction. Artinya ini mekanisme-mekanisme dari berbagai jenis metode EOR yang tadi. Dan kita bandingkan dengan kemungkinan. Jadi kita bukan berarti setiap apa yang ditunjukkan dalam tabel ini akan memberikan hasil yang sama apabila kita implementasikan untuk jenis lapangan minyak yang sama. Kecenderungan di sini kita bisa melihat ada kecenderungan base case, karena umumnya kita menginjekkan enhanced recovery pada lapangan yang sebelumnya sudah kita injeksikan air. Ada low, ada moderate, ada high apabila kita menginjekkan CO2, ada moderate. Jadi, takeaway point dari slide ini adalah setiap metode EOR punya mekanisme yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah memberikan respon incremental oil recovery yang tentunya berbeda juga. Nah, setelah melihat presentasi sebelumnya tentang jenis-jenis metode EOR, banyak yang bertanya nih, wow, kalau memang kita bisa meningkatkan minyak dengan cara EOR, kenapa kita nggak langsung aja nih pakai project EOR di setiap lapangan yang ada? Kita harus sadar bahwa untuk memproduksikan minyak itu sangat kompleks. Kita akan bahas dalam 2-3 slide selanjutnya seberapa kompleks sih atau tantangan apa aja sih yang kita punya dalam menggunakan metode EOR. Tentunya kita harus punya perspektif yang sedikit luas, bukan hanya secara teknikal, tetapi juga secara dalam bisnis perspektif. Artinya, dengan menginjeksikan EOR, kita akan punya dua mata pedang yang bersamaan. Yang pertama, kita akan punya big profits dan juga loss yang bisa bersamaan. Kalau kita bisa lihat gambar di sebelah kiri kita, ketika kita berbicara tentang EOR, itu bukan tentang seberapa banyak recovery yang kita peroleh, seberapa bagus efisiensi. Tetapi kita harus berbicara melihat dari satu perspektif yang lebih besar, yaitu bagaimana subsurface kita, bagaimana artificial lift yang sudah terpasang saat ini, dan terpenting juga adalah bagaimana surface facilities yang ada di lapangan yang jadi kandidat EOR tersebut. Kita tidak boleh hanya bergantung kalau teman-teman yang sudah sedikit mendalami tentang enhanced recovery, seberapa banyak minyak yang kita bisa dapat dari laboratory results, tapi kita harus betul-betul melihat satu perspektif secara keseluruhan. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, kita punya EOR screening yang tentunya membantu kita untuk memetakan setiap tantangan yang ada. Nah, kita sudah berbicara tentang EOR secara klasifikasi, kita sudah bicara tentang kemungkinan untuk penambahan minyak berdasarkan jenis-jenis metode EOR yang ada. Sekarang kita melihat apa sih tantangan yang ada di EOR tersebut dari setiap metode yang ada, dan seberapa besar chance untuk kita bisa meningkatkan minyak dari oil field yang akan kita jadikan kandidat untuk proses EOR. Ini satu pengumuman yang lucu nih, setiap kali kita ada di laboratori yang ada di sini, ini selalu ditempel di pintu masuk.
lab. Artinya ketika kita bicara tentang teori, semuanya tidak ada yang bekerja. Ketika kita bicara tentang praktikal, artinya semuanya bekerja, tapi tidak tahu kenapa. Nah, di laboratori sebenarnya teori dan praktis itu dikombinasikan. Artinya memang sebenarnya tidak ada yang bekerja dan tidak ada yang tahu kenapa. Justru itu kadang-kadang kita mulai lebih berhati-hati tentang menginterpretasikan laboratory work. Lebih dalam kita bicara tentang tantangan enhanced oil recovery. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa teman-teman yang belajar tentang perminyakan lebih dalam, bahwa mengerti fundamental fisik dan juga reaksi kimia terhadap fluida dan juga batuan reservoir, itu betul-betul memberikan kita fundamental things bagaimana kita berpikir untuk scope yang lebih kecil hingga scope yang lebih besar. Kalau di sini kita bisa melihat satu ilustrasi yang saya ambil dari buku Mark Bentley. Mereka punya ilustrasi ini sedikit saya rubah, saya tambahkan. Di sebelah kiri kita bisa melihat di sini adalah skala yang berbeda dari heterogenitas batuan. Kita tahu bersama bahwa ketika kita berbicara tentang reservoir atau oil field secara satu keseluruhan, setiap petroleum engineer, geologi, geofisis, kita sadar bahwa geologi itu kompleks. Kita perlu untuk mengerti tentang fundamental dari bagaimana fluida itu bisa mengalir dalam setiap scale yang berbeda. Ini kita bisa mulai dari micro scale, kita punya core scale, bahkan kita punya lamina dalam skala sekitar 10 meter, dan juga kita punya reservoir scale di kanan atas, kita bisa melihat, kita bisa punya skala yang bisa mencapai sampai puluhan kilometer. Pertanyaan yang perlu dijawab ketika kita berbicara tentang EOR adalah simple. Ketika kita berbicara tentang EOR, prosedur laboratori mana akan kita gunakan untuk analisa selanjutnya? Kalau ketika kita berbicara tentang EOR, laboratory work, di dalam hal seperti ini, kita mengajukan kebanyakan data kita dari core flooding. Sementara ketika kita melihat sedikit lebih luas, banyak orang yang sudah jauh lebih dalam, mereka menggunakan micro scale, mereka menggunakan MRI, mereka menggunakan peralatan-peralatan yang jauh lebih canggih, hanya untuk mengerti tentang fundamental bagaimana fluid itu mengalir, bukan hanya dari satu scale, tapi scale yang berbeda, mulai scale yang lebih kecil, bahkan untuk scale yang lebih besar. Pertanyaan selanjutnya ketika kita bicara tentang enhanced oil recovery, bagaimana cara upscale hasil kita dari lab ke field scale? Dan juga bagaimana kita bisa melihat bahwa perbedaan penggunaan data yang ada bisa diinterpretasikan berbeda ketika kita merubah scale yang ada. Tantangan yang kedua, tentunya oil price, seperti pembuka presentasi saya pada hari ini. Kita tahu bahwa oil price ini sangat rawan dan sangat fluktuatif. Artinya, bukan cuma enhanced oil recovery project yang cancel. Di sini kita bisa melihat bahwa beberapa proyek pemboran pun di-cancel, beberapa proyek investment besar pun di-cancel akibat ketidakpastian dari harga minyak dunia yang selalu berubah-ubah seperti ini. Tentunya ketika kita kembali pada prinsip dasar dari ekonomi dan kita implementasikan pada enhanced oil recovery, yaitu tujuan pengurasan kita memperoleh minyak yang lebih dengan mempertimbangkan aspek teknis, dan yang terpenting adalah aspek ekonomis. Nah, ini sebagai reminder nih, dalam 2 hari ke depan, kita akan ada presentasi dari Pak Beni Lubiantara, dan juga Mas Putra, mereka akan membahas lebih lanjut tentang topik ekonomi ini. Jadi teman-teman, saya sangat berharap untuk bisa bergabung dalam topik yang akan datang. Ketika kita menggabungkan tentang ketidakpastian dalam secara geologi, ketidakpastian secara bisnis dan manajemen of oil field, dan juga yang terpenting kita sudah bahas panjang lebar di depan tentang kompleksitas dari enhanced oil recovery mechanism, dan juga kita punya kompleksitas dari surface dan subsurface facilities. Kita tahu bahwa enhanced oil recovery ini tidak lepas dari uncertainty. Artinya kita punya banyak ketidakpastian yang bisa membuat enhanced oil recovery itu fail. Bukan hanya enhanced recovery, inilah cara pandang kita terhadap bagaimana mengelola satu lapangan minyak.
Untuk itu pentingnya kita punya pemahaman yang betul tentang teknologi dan bisnis untuk bisa mengembangkan proyek minyak. Nah, sedikit lebih lanjut, saya harap teman-teman masih dan rekan-rekan dimanapun Anda berada masih tertarik dengan presentasi saya. Ini bagian terakhir dari presentasi yang saya sudah janjikan. Kita berbicara lebih lanjut tentang enhanced oil recovery di Indonesia. Enhanced oil recovery sangat penting, bahkan menjadi headlines. Dan saya yakin teman-teman terlepas dari kalian betul-betul mahasiswa petroleum atau memang kalian non-petroleum, dan juga mungkin kalian punya kepedulian dengan ketahanan energi yang ada di Indonesia, kalian pasti tidak akan lepas dari headlines berita yang ada saat ini. Bahkan bukan cuma saat ini, setiap kali terjadi gejolak dalam industri migas, langsung jadi headlines. Yang terakhir adalah kita bisa melihat bahwa salah satu politician berkata bahwa teknologi OR dapat sedot minyak hingga 1,6 miliar barel. Artinya ada satu harapan di sana bahwa enhanced recovery ini bisa meningkatkan minyak Indonesia untuk kedepannya. Kita akan bahas dalam slide selanjutnya tentang pernyataan beliau tersebut. Dan juga di sini ada satu ilustrasi gambar yang sangat menarik. Ini kurang lebih sekitar tahun 2018 ketika akan terjadi perpanjangan blok Rokan. Di sini yang menarik kita lihat bahwa terlepas dari semua konflik yang ada, saya cuma melihat dari perspektif yang berbeda. Kedua major oil company ini, yaitu Chevron dan Pertamina, mereka menaruh program EOR sebagai program unggulan mereka, sebagai kartu as mereka. Takeaway point dari slide ini adalah dalam pengajuan pengajuan untuk pengolahan blok Rokan ini, kedua company menaruh EOR sebagai produk unggulan. Nah, ketika kita berbicara tentang EOR dan juga ketahanan energi Indonesia, alangkah baiknya kita mulai dengan overview bagaimana tentang Indonesian oil production saat ini. Tentunya ketika kita melihat lebih detail, kita pernah mencapai puncak produksi tahun 1970, kalau kita bisa lihat di grafik ini. Setelah itu, ketika grafik yang berwarna orange ini, yang kuning merupakan grafik menunjukkan tentang consumption, dan yang, yang kuning menunjukkan tentang grafik consumption yang terus meningkat fungsi waktu, dan juga yang grafik yang berwarna orange ini menunjukkan tentang seberapa besar oil production di Indonesia. Dan menariknya adalah semenjak tahun 2002, kita sudah sebenarnya kita sudah kekurangan, artinya gap itu dimulai ketika tahun 2002, di mana ketika saat itu kita bisa berproduksi sekitar 1.200.000 barel oil per hari. Hari ini, ketika saya coba lihat, produksi Indonesia sudah sekitar 743.000 barel oil per hari per 2019. Nah, ketika kita bisa melihat di sini, tentunya pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita mengurangi perluasan gap yang pada grafik di atas. Ini tentunya menjadi perhatian seluruh insan migas yang ada di Indonesia. Saya juga melihat ketika browsing tentang perkembangan dinamika minyak yang ada di Indonesia, SKK Migas menargetkan bahwa produksi minyak pada tahun 2030 akan mencapai 1 juta barel. Menurut saya, ini merupakan target yang luar biasa. Tentunya kita akan membahas sedikit pada 2 slide selanjutnya, usaha-usaha apa aja yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut. Ini saya ambil dari SKK Migas Annual Report. Data ini bisa diakses siapa saja dari website. Ini bisa memberikan sedikit perspektif apa solusi pemerintah tawarkan untuk mengurangi gap yang membesar antara consumption dan juga production oil yang ada di Indonesia. Kalau kita bisa melihat di sini, secara strategi, pemerintah membagi dalam hal ini melalui SKK Migas, membagi menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya, kalau teman-teman sudah hadir pada sesi diskusi sebelumnya, jangka pendek
apa yang dilakukan adalah seperti walkover dan juga well service. Artinya pemerintah di sini melalui SKK Migas terus mendorong K3S untuk bagaimana bisa melakukan walkover dan well service, dan juga misalnya melakukan reaktivasi sumur yang sudah tua. Untuk skala medium, nah di sini menarik, pemerintah menaruh enhanced recovery di sana sebagai program untuk percepatan memperoleh minyak Indonesia. Tentunya untuk jangka panjang kita punya eksplorasi. Eksplorasi masif dan gencar ini terus dilakukan untuk beberapa negara Eropa tentunya. Untuk di Indonesia sendiri, saya kurang update seberapa gencar untuk bagian eksplorasi ini, tapi saya percaya bahwa ketiga strategi ini, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, ini bukan untuk saling meniadakan. Ini saya perlu dijelaskan bahwa ini merupakan proyek yang harus, mau tidak mau, harus dijelaskan secara bersama-sama. Nah, tentunya untuk keberhasilan proyek strategi ini, kita punya 4 hal penting, yaitu sebagai enabler. Di sini kita punya regulation and permits, kita punya ekonomi juga, dan juga kita punya people and technology, dan juga tentunya kita punya good governance. Nah, sepertinya ini menjadi salah satu slide yang orang-orang bertanya. Ini saya dapat dari SKK Migas, dari beberapa kali saya mengikuti presentasi tentang enhanced oil recovery. Pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika bertemu dengan orang yang tidak menggeluti enhanced oil recovery adalah seberapa banyak sih proyek EOR yang saat ini ada di Indonesia. Saya kurang tahu ya untuk updatean terbaru, mungkin teman-teman SKK Migas ataupun dari pemerintah maupun dari rekan-rekan yang hadir, praktisi migas yang hadir pada diskusi hari ini, mungkin bisa di-update data yang terbaru. Tapi saya percaya data ini mungkin berubah, tapi masih dalam magnitude yang sama. Total saat ini kita melihat secara cadangan sudah diimplementasikan di 136 target lapangan, yang dimana kita menargetkan cadangan sekitar 4,6 miliar barel oil equivalent. Artinya ini kita bisa melihat saat ini Indonesia kita sudah memproduksi sekitar 26 miliar barel oil, dan kita saat ini proven reserve kita yaitu sebesar 3,3. Mungkin angka ini terus menurun. Untuk itulah ketika beberapa teman-teman melihat di headlines, mereka bertanya kepada saya, berarti ketika kita melihat laju konsumsi saat ini dan juga rendahnya replacement ratio antara seperbanyak yang kita produksikan dan juga eksplorasi kita yang di bawah 0,5, ini diprediksikan bahwa dalam 9 tahun ke depan, sampai 11 tahun ke depan, oil di Indonesia akan habis. Dan itu kalau kita bisa melihat dari presentasi gambar sini, hal itu tentunya benar. Nah, seberapa besar sih target yang kita harapkan dari proyek EOR ini, yaitu sekitar 4,6 miliar barel oil equivalent yang kita bisa targetkan dari seluruh total unrecoverable cadangan kita. Nah, pemerintah sendiri menargetkan menggunakan metode EOR apa? Kalau dari data yang saya peroleh, mereka cenderung menggunakan polimer, surfaktan, dan juga CO2. Untuk polimer saat ini sudah diimplementasikan di lapangan Tanjung, itu saya lihat dari media online, dan juga tentunya banyak surfaktan project yang diinjeksikan secara half and puff, banyak yang ada di Indonesia. Mungkin saya sekali lagi, mungkin teman-teman yang ingin menyanggah atau mungkin mengupdate data ini, saya mengundang untuk bisa berpartisipasi melalui line diskusi setelah ini. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan juga untuk teman-teman yang saat ini mungkin mahasiswa atau fresh graduate yang petroleum, mereka bertanya, apakah petroleum akan segera tutup atau habis? Kalau dari saya sendiri sih, saya punya optimisme yang tinggi bahwa perminyakan masih akan terus berlanjut hingga untuk at least sampai dengan 2050 ke depan. Ini kita bisa melihat salah satu data yang diterbitkan oleh Rancangan Umum Energi Nasional atau RUEN tentang target bauran energi fosil pada 2050 yaitu mencapai sekitar 44%. Artinya hampir separuh dari total kebutuhan energi utama Indonesia masih bersumber dari oil and gas. Artinya
saya masih punya optimisme yang tinggi untuk hal tersebut. Nah, ini yang sebenarnya nih akhir dari presentasi saya. Dan saya mengundang untuk teman-teman, karena ini merupakan materi pengantar, jadi saya mencoba menyampaikan secara sederhana. Namun apabila teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut, untuk yang terakhir, publikasi ilmiah saya, ini ada 3. Ini sebetulnya ada 5 sih, karena yang 2 ini sudah jadi jurnal SPE, yaitu pertama tentang comparison of chemical component transport in natural fracture carbonate. Jadi ini kita coba membandingkan apa yang terjadi karena kita berbicara tentang karbonat reservoir, kita bicara tentang kompleksitas secara geologi, dan kita menggunakan single porosity, dual porosity, Ming atau multi-interacting continuum models, dan juga local grid refinement dan lain sebagainya. Kita coba membandingkan metode-metode tersebut, dan ini sudah dipublikasikan tahun lalu di SPE, dan ini sudah diterbitkan tahun 2020 untuk SPE Journal. Yang kedua, kita berbicara tentang publikasi saya dan teman-teman di Redwood tentang bagaimana sih kita lebih dalam pengaruh fracture dan juga non-fracture pada spontaneous inhibition. Ini sudah dipresentasikan tahun lalu, pengaruh stres terhadap spontaneous inhibition apabila kita punya fracture dalam core yang kita gunakan. Ini tentunya lebih advance dalam kita melakukan fundamental interaksi antara batuan dan juga fluida. Ini sudah dipublikasikan tahun 2019, presentasikan conference SPE, dan baru selesai Februari tahun ini kita punya jurnal. Dan yang terakhir, ini masih dalam tahap reviewer, yaitu tentang impact dari micro and mesoscale heterogeneity untuk surfactant flooding. Saya tertarik untuk mengajak diskusi apabila teman-teman atau rekan-rekan di sini yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut tentang chemical enhanced recovery. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, ketika teman-teman baru untuk di bidang perminyakan, buku apa sih aku harus baca? Saya rasa untuk teman-teman yang baru belajar, saya sangat mendorong untuk mulai baca dari buku, karena buku memberikan penyajian materi yang terstruktur dan juga background yang jelas. Jadi ketika kita membaca buku, kita bisa mengerti secara detail dan juga terstruktur. Mungkin kita bisa mulai dengan untuk water flooding sendiri. Kita punya dari, ini selalu dasar ya, kita mulai dari water flooding. Ini kita punya Paul Willard, kemudian dia dan Don Green menulis buku Enhanced Recovery, yang kemudian mereka menerbitkan edisi terbaru 2018 tentang yang lebih up to date. Begitu juga dengan Larry W. Lake, ini merupakan the Bible kalau kita bicara tentang Enhanced Recovery. Dia menerbitkan buku Fundamental Enhanced Recovery terbaru tahun 2019. Ini patut untuk dibaca. Apabila teman-teman berbicara tentang sesuatu yang fundamental dan juga applied untuk enhanced recovery di shale, reservoir, dan juga spesial untuk carbonate, saya mendorong untuk membaca tentang buku-buku yang diterbitkan oleh James Sheng. Yang pertama tentang Modern Chemical Enhanced Recovery, kemudian dia punya field case, khusus buku yang membahas tentang field case, dan juga yang selanjutnya dia baru menerbitkan buku tahun 2020, yaitu khusus untuk shale. Dan juga apabila teman-teman sedikit lebih luas kita bicara tentang EOR, kita punya bagaimana berbicara EOR secara perspektif modeling. Saya menyarankan buku dari Mark Bentley dan juga buku Mark Bentley saat ini dia sudah dia bersama Philip Ringrose, mereka menulis buku Reservoir Design, dan juga Philip Ringrose sendiri menulis tentang carbon capture storage. Ini buku terbarunya dia. Kalau mau jauh lebih dalam, saya sangat mendukung teman-teman untuk membaca buku dari Multi-Phase Flow yang diterbitkan oleh Matt Rubin. Terima kasih teman-teman, dimanapun berada. Saya sangat berharap presentasi singkat ini bisa menjadi bahan acuan untuk semuanya untuk lebih dalam mengerti tentang enhanced recovery. Saya kembalikan ke Mas Puput, silakan Mas. Oke, terima kasih Bang Jackson atas paparannya yang sangat menarik tentang EOR. Di sini kita sudah lihat ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Saya buka dulu yang pertama untuk kawan kita Bang Bona. Silakan Bang Bona.
Halo, selamat pagi Pak Jackson, Bang Jackson. Terima kasih buat presentasinya yang lugas dan menarik sekali ya. Terima kasih Uh, Pak Bonar. ya, um, tentang slide 15, ada beberapa Oke. sensitivity yang saya perhatikan di Ya. 3 skenario yang berbeda. Ya. Dalam pandangan layman seperti saya yang terlalu tidak tahu banyak tentang IOR, kan saya akan langsung instinctively untuk memilih yang AP fluid, right? Yes. Karena, I mean, obviously, kenapa kita harus memilih yang lebih inferior kalau sudah ada yang lebih baik, right? Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya 2, tetapi berhubungan. Yang pertama, salah nggak saya dalam asumsi saya untuk berpikir bahwa tiga Kombinasi. skenario, Iya, benar. tiga skenario ini akan memiliki parameter yang berbeda, operational constraints yang berbeda, seperti misalkan rates yang berbeda. Karena kan pada akhirnya di x-axis itu kan ini ya, pore volume liquid kumulatif, right? Iya, yang kita injeksikan, benar. Sehingga kalau ditranslate ke rates akan berbeda. Itu asumsi saya. Nah, pertanyaan kedua yang masih berhubungan sebenarnya adalah dalam operasional, untuk mengejar rates itu rates injeksi itu sebenarnya di berapa ya? Kira-kira operational parametersnya itu di berapa, mungkin scuff per day atau berapa barrel per day? EOR strategi yang terjadi atau dalam pengalaman itu kira-kira berapa? Terima kasih. Terima kasih Mas Bona. Di sini kalau teman-teman menyimak, ini merupakan pertanyaan yang kritikal dan sangat menarik, dan ini tentunya hasil pencermatan dari presentasi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, saya mencatat di sini, Bang Bona bertanya, yang pertama, kalau kita melihat di slide 15 ini, saya sudah share ya slide-nya, kenapa kita tidak langsung saja menggunakan ISP flooding? Jawaban saya adalah, balik lagi kepada EOR screening sebelumnya. Artinya ketika kita memilih satu metode enhanced recovery untuk diterapkan pada satu lapangan tertentu, cara paling awal tentunya kita punya EOR screening. Di sini kita bisa melihat contoh baris kedua, kita punya chemical. Contoh kita punya alkaline, itu sudah punya range oil property seperti apa yang cocok dengan alkaline. Range seperti apa yang cocok untuk polimer. Dan juga secara reservoir, kita punya kecenderungan untuk memilih karakter reservoir yang sama. Jadi, kalau bisa saya jawab, alasan pertama adalah kita harus melihat dari properties fluida yang akan kita jadi target kita, dan selanjutnya adalah karakter reservoir yang akan kita injeksikan. Seperti contoh, berdasarkan pengalaman, kita tidak mungkin menginjeksikan polimer pada tight carbonate karena kita akan punya tekanan akan melebihi frag pressure di bawah sumur injeksi. Tentunya akan memberikan masalah yang lain ketika kita menginjeksikan polimer dengan viskositas tinggi ke dasar bawah lubang bor, bawah lubang bottom hole injection kita. Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana sih tentang operasional injeksi? Yang saya tangkap, bagaimana sih batasan injeksi ideal untuk satu reservoir dengan metode EOR tertentu? Di sini, kalau mau dibilang, jawaban saya, ini tentu balik lagi, kita tergantung dari karakteristik reservoir yang ada. Apabila kita tentunya punya batasan yang paling obvious adalah fracture pressure ketika kita punya sumur injection. Dan yang kita lihat lebih luas lagi, ketersediaan material. Ketika kita akan menginjeksikan polimer, tentunya kita butuh material yang besar dalam jumlah banyak. Kita akan membutuhkan juga hal-hal lain yang tentunya berdasarkan screening ini dan juga berdasarkan proses-proses iterasi selanjutnya di uji lab, kita bisa melihat seberapa besar konsentrasi yang akan digunakan, dan juga kita bisa scale up untuk di injeksi lapangan. Seperti itu, Bang Bona. Saya harap cukup menjawab pertanyaan Bang Bona. Oke, terima
atas jawaban yang menarik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bang Francesco Reddy Karo-Karo. Silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Puput. Terima kasih Bang Jackson. Halo, kita ketemu lagi. Halo Bang Reddy. Iya, saya ready Bang. Ya. Ini Bang, saya nanya dua pertanyaan. Ini karena IOR ini merupakan hal baru bagi saya. Ini tadi kan Abang ada cerita nih tentang microbial surfactant nih. Ya. Itu tadi kan untuk heavy oil ya? Iya, microbial enhancer. Iya, itu saya beberapa bulan yang lalu itu mencoba untuk meneliti di bagian timur Indonesia, dan ternyata itu di sana ada dead oil gitu. Ya. Berarti kan heavy oil ini, extra heating sama bitumen oil ini kira-kira bisa nggak Bang diterapkan mikrobial ini gitu? Terus seberapa efektif sih sebenarnya, atau berapa persen nih kira-kira kita bisa menghasilkan oilnya dari sana? Terus kalau nggak rahasia, kira-kira lebih mahal nggak sih daripada surfaktan biayanya gitu? Itu yang pertama Bang. Yang kedua, kalau berbicara IOR ini kan tentu kita berbicara harga nih. Ya. Nah, kemarin itu pemerintah itu sudah merilis itu adanya B30 tuh. Ya. Berarti dengan kata lain, palm oil bisa nih joinan sama oil nih. Kira-kira udah ada nggak penelitian palm oil itu digunakan sebagai surfaktan atau apalah gitu untuk di IOR? Itu aja Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Mas Reddy. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama tentang microbial enhanced oil recovery. Sebentar saya coba. Oke, saya tidak bisa share screen. Oke, intinya seperti ini. Microbial ini sudah digunakan di beberapa field trial yang ada di Indonesia. Sayang sekali saya tidak punya data untuk menunjukkan secara kualitatif di sini seperti apa, seberapa banyak proyek microbial enhanced oil recovery yang ada di Indonesia yang saat ini sudah diinjeksikan. Namun, saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang yang melakukan uji lab, bahkan dengan field trial, dan hasilnya sangat memuaskan untuk heavy oil, karena beberapa lapangan yang ada di Indonesia Timur tentunya itu sebagian besar reservoirnya merupakan karbonat di situ, sehingga karbonat dan heavy oil ini betul-betul kompleks. Jadi kalau kita melihat heavy oil yang ada, tentunya microbial ini bisa terbukti secara mekanisme screening awal. Tentunya microbial ini cocok untuk karakteristik heavy oil. Namun untuk hasil secara detail, mohon maaf saya tidak punya di sini. Saya sempat baca research-nya. Tentunya papernya ada. Saya sangat senang apabila bisa nanti dibagikan untuk seluruh peserta dan juga Mas Reddy secara khususnya tentang hasil research tentang microbial. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana dengan palm oil? Tentunya pemerintah sudah punya B30 untuk kedepannya. Apakah itu bisa digunakan juga palm oil? Sebetulnya, waktu saya di ITB, sudah banyak surfaktan-surfaktan yang menggunakan dari kelapa sawit. Mereka menggunakan SLS atau sodium lignosulfonat dari tandan kelapa sawit, dan juga beberapa jenis bagian dari kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai bahan dasar surfaktan. Tentunya ini peluang yang sangat bagus untuk enhance oil recovery Indonesia, karena kita penghasil palm oil yang terbesar di dunia. Dan juga saya sudah membaca banyak riset tentang hasil detail mereka menggunakan surfaktan lokal yang dari Indonesia, dan hasilnya sangat menjanjikan. Tentunya kalau mungkin ada teman-teman atau partisipan yang hadir hari ini sudah pernah menginjeksikan surfaktan menggunakan entah sodium yang diproduksi dari sodium lignosulfonat atau bagian-bagian dari palm oil, saya sangat senang apabila bisa membagikan hasil secara detail berdasarkan field experience. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa kenapa untuk berbicara tentang field implementation itu sangat kompleks, bahkan sangat sulit untuk diprediksikan tingkat keberhasilannya.
Saya sudah sebutkan di slide sebelumnya bahwa sepanjangnya EOR roadmap, artinya itu merupakan proses iterasi yang tentunya dipengaruhi oleh uncertainty, resiko, dan juga effort yang harus diberikan. Tentunya membutuhkan komitmen yang tinggi dari oil company. Di sini saya melihat, karena saya juga sering membaca laporan dan sering berdiskusi dengan orang-orang hebat di Indonesia, mereka sudah punya banyak surfaktan-surfaktan lokal yang dari ITB, IPB, dan juga dari UGM yang sudah diuji cobakan di field. Tapi saya tidak presentasikan di sini. Nanti saya bisa sharing untuk semua. Ada beberapa paper yang sudah diterbitkan di SPE dan juga di jurnal dan conference lainnya, mulai dari uji lab hingga field implementation. Kecenderungan mereka masih menggunakan half and puff method. Terima kasih Bung Reddy, semoga menjawab apa pertanyaan yang disampaikan tadi. Saya kembalikan ke Mas Puput. Oke, terima kasih Bang Jackson. Saya lanjut satu pertanyaan dulu yang melalui suara ini. Saya kasih ke Mbak Purnaning Tuwuh. Ya. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat sore dari Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Tuwuh. Kebetulan saya sedang studi lanjut nih dengan topik riset CCUS. Meskipun CCUS-nya bukan mengarah ke EOR, tapi saya penasaran sekali dengan CO2 EOR, Bang. Jadi di presentasi Bang Jackson tadi kan digambarkan kalau misalnya CO2 diinjeksikan bersamaan dengan air ya. Nah, di situ pertanyaan saya yang pertama, fase CO2 itu sendiri yang diinjeksikan itu dalam bentuk apa? Terus yang kedua, di situ peran air di CO2 injection itu sebagai apa? Dan karena asumsi saya saat ini, kalau misalnya injeksi CO2 itu dalam bentuk gas, jadi apakah CO2 EOR itu applicable untuk gas field gitu Bang? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan juga sukses buat risetnya. Nah, kalau di slide yang tadi saya tunjukkan, saya coba buka slide-nya ya. Mas Puput, apa boleh saya share slide sekarang? Bisa, harusnya nggak? Oke, bisa. Nah, ya, seperti ini. Ya, jadi untuk CO2 sendiri kebanyakan diinjeksikan untuk saat ini berdasarkan beberapa literasi yang saya baca itu masih menggunakan metode half and puff seperti ini. Nah, otomatis mereka masih menginjeksikan CO2 di bawah minimum miscible pressure. Artinya masih dalam berbentuk fasa gas. Nah, sementara apabila field implementation itu yang sudah menggunakan CO2 untuk skala field injection. Nah, di sini mereka combine water, jadinya water alternating gas. Jadi, artinya mereka ingin memaksimalkan penyapuan yang ada di reservoir. Di sini, mereka menginjeksikan gas CO2 di atas minimum miscible pressure. Artinya, ketika kita melampaui tekanan batas miscible, artinya CO2 itu akan menjadi fasa fluida. Nah, di sini tentunya apabila CO2 menjadi fasa fluida, ini sangat bagus untuk pendesakan. Justru itu disupport dengan air untuk bisa memberikan pressure support yang tinggi. Teman saya di sini dia melakukan studi simulasi dan juga laboratory work untuk CO2 baik dalam fasa fluida maupun fasa gas. Mereka menginjeksikan dalam metode WAG, artinya water alternating gas, artinya mereka mengcombine antara fasa fluida dan juga fasa gas. Mengapa demikian? Di sini mungkin yang paling tepat kita menggambarkan pakai nih chemical. Artinya kita mencoba memaksimalkan areal sweep yang ada di sini dan juga vertical sweep. Dan juga air tadi digunakan untuk sebagai pressure support untuk memberikan mencapai minimum miscible pressure. Mungkin untuk detailnya, balik lagi yang seperti saya katakan bahwa CO2 tersebut sudah banyak diimplementasikan menggunakan baik metode half and puff dan juga field injection. Tergantung metode mana yang kita gunakan, demikian juga fasa CO2 yang bisa kita injeksikan. Mungkin seperti itu Mbak Tu. Mungkin kalau mau japri boleh ada alamat email saya ketika mau tanya tentang lebih jauh tentang CO2. Saya kembalikan ke Mas Puput.
Nah, terima kasih Bang Jackson. Kita udah jawab 3 pertanyaan lewat suara. Silahkan dijawab 3 pertanyaan juga yang lewat chat. Sudah saya kirim. Wah, ini pertanyaan. Oh, sorry. Saya coba. Wah, ini pertanyaan banyak banget nih. Banyak banget ya. Oke, banyak. Ini topik yang panas nih. Oke, terima kasih. Bapak boleh bertanya. Bagaimana screening untuk menggunakan metode IOR yang tepat? Oke. Dan berikutnya, kapan harus menggunakan chemical dan kapan harus menggunakan polimer dan kapan harus mengkombinasikan keduanya? Dan yang berikutnya, CO2 injection dan kondisi misibel apakah masih bisa ekonomis? Terima kasih. Ini dari Mas Wawan, Hermawan, GNG dari Pertamina EP. Terima kasih banyak, Mas Wawan. Ini pertanyaan yang sangat kritikal dan juga teknikal. Untuk pertanyaan pertama tentang screening, tadi saya sudah tunjukkan screening awal, bagaimana kita bisa memilih metode IOR yang tepat berdasarkan karakter fluida. Ini juga mirip dengan pertanyaan tadi disampaikan oleh Bang Bona. Bagaimana memilih IOR yang tepat? Tentunya kita mempertimbangkan beberapa aspek. Ya, secara reservoir, kita tentunya memilih metode IOR yang tepat dengan karakter fluida dan juga karakteristik reservoir. Dan pertanyaan selanjutnya, kapan kita lebih bagus menggunakan chemical, kapan menggunakan seperti halnya polimer, dan juga kombinasi keduanya. Tentunya, kalau melihat dari roadmap IOR yang tadi saya sebutkan, ini kita bisa mulai IOR kapan saja. Ini yang kadang-kadang perspektif, justru itu dalam beberapa buku terbaru dari Larry W. Lake, mereka dan juga James Sheng, seperti tadi beberapa buku yang saya sebutkan, mereka begitu antipati dengan menggunakan istilah IOR dan juga sequence yang ada, primary, secondary, and tertiary. Seolah-olah penggunaan kata tertiary ini membuat proses contoh seperti thermal harus ditaruh setelah proses primary dan secondary ini selesai. Ini merupakan term yang salah. Justru itu dalam buku terbaru mereka tidak menggunakan tertiary oil recovery, mereka langsung menggunakan primary, secondary, enhanced oil recovery. Mengapa demikian? Karena contoh, kita punya reservoir dengan fluida, kita punya heavy oil. Artinya semenjak T1, waktu kita memproduksikan fuel tersebut, kita harus menginjeksikan steam. Tentunya ketika kita mengklasifikasikan steam sebagai enhanced oil recovery tertiary, ini akan menimbulkan sedikit polemik dalam masalah kontrak dan juga tax. Justru itu di US mereka jarang menggunakan term tertiary karena mereka tahu akan menimbulkan sedikit polemik dengan masalah penggunaan istilah itu. Artinya harus yang pertama, kedua, ketiga, tertiary, primary, secondary, tertiary itu jarang dipakai. Mereka pakai primary, secondary, dan langsung menggunakan enhanced recovery. Dan berikutnya, terima kasih juga ada pertanyaan dari Yan Lee, mahasiswa Universitas Pertamina. Bagaimana cara IOR mendapat mengalter wettability dari batuan, dan apakah saja kriteria dapat cocok untuk water low salinity IOR, dan apa saja kelemahannya? Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Ini lumayan advance tentang bagaimana cara kerja IOR untuk merubah batuan. Nah, di sini untuk merubah kebasahan dari suatu batuan, yang paling cenderung digunakan adalah chemical enhanced oil recovery. Artinya ketika dan dalam chemical enhanced oil recovery ada dua chemical yang dapat melakukan wettability alteration atau merubah kebasahan batuan. Yang pertama adalah menggunakan alkali dan yang kedua menggunakan surfaktan. Nah, yang paling umum adalah surfaktan, karena surfaktan mampu absorb ke dalam batuan. Jadi ketika dia absorb dalam batuan, itu merubah tingkat kebasahan batuan yang sebelumnya bersifat oil wet dengan negative capillary pressure, dia merestore bisa ke positive capillary pressure, bisa juga ke zero capillary pressure, tergantung dengan karakteristik dari batuan tersebut. Pertanyaan keduanya, saya agak cepat ya. Bagaimana dengan reservoir yang cocok untuk water low salinity? Nah, ini water low salinity saya tidak masukkan dalam presentasi ini, balik lagi, karena kita menggunakan klasifikasi IOR dari George tahun 2003. Jadi pada saat tersebut low salinity belum ada. Nah, secara singkat, low salinity ini buat teman-teman yang belum pernah dengar, low salinity ini sebenarnya ini masih dalam tahap research dan mekanismenya lumayan kompleks. Sampai saat ini beberapa orang saling klaim, ada yang menyebut low salinity, ada yang menyebut engineered water, ada yang disebut carbonate water, ada yang menggunakan jenis-jenis low salinity yang berbeda. Mekanismenya adalah kita menginjeksikan low salinity, bridging antara kebasahan pH akan meningkat di atas 6,
akan sampai ke 8, artinya bridging terjadi sehingga kita bisa memperoleh penyapuan yang lebih sempurna antara batuan dan oil yang bersifat oil wet. Namun, kita harus sadar bahwa kenapa kita menginjeksikan low salinity, karena kecenderungan kita punya salinity yang tinggi di reservoir di beberapa, seperti contoh di Middle East dan juga di Eropa, di atas 20.000 ppm. Sementara di Indonesia sendiri, beberapa field hampir seluruhnya saya bisa katakan bahwa salinity sudah di bawah 10.000 ppm, artinya sudah low salinity. Justru itu, ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih, Mas Yenli. Nah, itu saya sudah mencakup beberapa pertanyaan. Masih banyak juga. Sudah 3 pertanyaan tadi ya? Iya, sudah 3 pertanyaan saja. Saya buka lagi yang lewat suara. Saya kasih kesempatan ke Mas Raffi Fakhri. Silahkan. Selamat siang, Pak. Halo, Pak Raffi. Ya, perkenalkan saya Raffi, mahasiswa Teknik Geologi. Mau bertanya, tadi kan Bapak menyebut tentang salah satu tantangannya itu kan dari sisi geologi ya. Mungkin saya pernah belajar tentang perangkap hidrodinamik gitu. Jadi ketika di trap itu kan nggak bentuknya rata ya si oil. Apakah itu menjadi salah satu hambatan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah IOR ini bisa diaplikasikan ke unkonvensional gitu, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mas Raffi. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa juga tentang perangkap reservoir. Seperti yang tadi, saya akan coba buka. Mas Puput, saya boleh share ya? Ya, bisa. Oke, siap. Nah, untuk reservoir sendiri, secara kita bisa melihat ini tentunya sangat kompleks. Nah, kalau teman-teman yang geologi sendiri sadar bahwa kita punya scale yang berbeda, mulai dari yang micro scale sampai dengan meso scale, bahkan ke basin scale. Artinya setiap scale dalam reservoir ini sangat sulit dimodelkan. Kayak paling simple. Beberapa orang menganggap bahwa core scale sudah cukup untuk merepresentasikan geologi. Beberapa orang menganggap itu tidak cukup. Kita harus jauh lebih ke fundamental, yaitu kita melihat bagaimana fluida bisa mengalir dalam micro scale. Mereka menggunakan MRI untuk melihat bagaimana pergerakan fluida di dalam reservoir. Dan tentunya, kalau kita melihat, simple example yang paling mudah adalah ketika core plug yang kita gunakan di sini, kita pecah menjadi 4. Kita akan punya 4 interpretasi yang berbeda bagaimana fluida bisa mengalir, padahal dari core yang sama. Artinya, geologi itu sangat kompleks. Justru itu, kita harus kerjasama antara geologi, geofisik, dan petrofisik, bahkan petroleum engineer, bagaimana kita bisa memodelkan skala apa yang paling tepat untuk merepresentasikan proses bagaimana fluida mengalir. Untuk hydrodynamic sendiri, saya melihat saya kurang lupa menanyakan hydrodynamic dalam skala apa, karena kita bisa melihat di sini tentunya setiap skala itu kita punya bagaimana fluida mengalir, dan setiap skala itu tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi sendiri. Tentunya mungkin kalau berbicara tentang skala lebih besar, bagaimana trapping, artinya kita bicara tentang reservoir scale. Di situ pun tergantung seberapa besar trapping, seberapa bagus interpretasi seismik kita dan juga geomodel kita, itu sangat menentukan bagaimana fluida akan mengalir. Contoh paling simpel ketika kita bicara tentang reservoir modeling, seberapa refine skill, seberapa refine grid yang akan kita gunakan, tentunya sangat dalam membuat suatu keputusan, tentunya sangat memberikan hasil yang berbeda dalam interpretasi result. Untuk itu, orang petroleum engineer kecenderungan akan meng-upscale fine scale model yang diberikan oleh geologis menjadi core scale atau skala yang lebih besar. Hasilnya apa? Kita menghabiskan waktu 3 tahun untuk core scale, kita menghasilkan 2 tahun untuk micro scale, dan kita mencoba mendapat fundamental yang spesifik tentang bagaimana fluida mengalir. Ketika diserahkan ke reservoir scale, segala sesuatu dibongkar dengan tujuan untuk history match. Justru itu petroleum engineer juga dalam kesehariannya dipanggil juga relative permeability engineer. Artinya kita bisa dapat matching segala sesuatu dengan hanya tuning relative permeability.
Tapi kenyataannya kita melihat lebih dalam skala yang berbeda, tentunya fundamental flow itu juga berbeda. Saya harap itu menjawab apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Raffi. Untuk lebih lanjut bisa drop saya email. Saya senang untuk berdiskusi. Demikian Mas Puput. Jawabannya Bang Jackson. Saya beri kesempatan sekarang ke Mas Rizky Sunjaya. Baik, Oke, selamat siang Bang Jackson Andreas. Sungguh presentasi yang sangat inspiratif. Terima kasih Mas. Dari Teknik Perminyakan Trisakti, kebetulan baru lulus dan tertarik pada IOR. Gini Pak, saya ingin menanyakan dengan Bapak terkait implementasi IOR dan pandemik yang tengah berlangsung. Seefisien apa sih Pak menurut Bapak dilakukan IOR dari metode-metode yang tadi Bapak jabarkan, mungkin di Indonesia ataupun di worldwide, dan apakah worth untuk dilakukan IOR? Apakah dilakukannya walkover seperti fracturing atau acidizing itu udah cukup Pak? Dan terkait ya atau tidaknya worth dilakukan IOR, parameter-parameter apa saja yang dijadikan pertimbangan Pak selain harga minyak Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rizky yang sudah bertanya. Yang pertama, saya tangkap bagaimana sih mengevaluasi IOR baik di Indonesia maupun di worldwide. Dan yang kedua, walkover. Saya sambil catat ya. Secara singkat, Mas Rizky, tentunya IOR pertimbangan utama adalah masalah biaya, artinya faktor ekonomis. Dan juga yang selanjutnya adalah kesesuaian metode IOR terhadap karakteristik fluida dan juga karakteristik reservoir yang akan kita tuju. Tentunya ini mempunyai, seperti yang tadi saya sudah berikan satu gambaran, artinya kita akan punya uncertainty yang sangat tinggi, artinya uncertainty dari geologi sendiri, across the scale. Oke. Lagi ini. Nanti saya share screen ya. Saya share screen ya, Mas Puput. Nah, tentunya kita punya ketidakpastian yang cukup tinggi, mulai dari geologi, secara bisnis sendiri, dan juga mekanisme terhadap fasilitas, dan juga mekanisme dari EOR yang berbeda. Artinya, salah satu dari aspek ini tidak terpenuhi, tentunya EOR juga tidak bisa berjalan. Saya akan ambil contoh gambar yang tadi untuk menunjukkan hal yang spesifik juga. Seperti di sini. Beberapa orang berpikir dengan memperoleh hasil SOR yang bagus pada core flooding sudah cukup merepresentasikan apa yang akan terjadi pada larger scale reservoir. Tentunya tidak demikian. Tidak sesimpel itu. Karena kita ketika berbicara tentang core flooding, artinya kita berbicara tentang 1D model yang kita create dari 2,1 inch core plug, kemudian kita interpretasikan. Kalau kita bicara lebih dalam tentang fisik, artinya penyapuan itu berbanding terbalik dengan scale yang kita gunakan. Artinya kalau kita menggunakan core yang 1 inch kali 2 inch, artinya kita bisa dapat recovery hingga 90%. Tapi ketika ganti dengan 3 feet, kita bisa pakai di sini core flooding yang mereka gunakan sampai 6 feet. Artinya penyapuan itu maksimum bahkan cuma 25%. Karena berbanding terbalik dengan shape factor, artinya seberapa luas penampang dan juga volume dari media yang kita gunakan. Dan tentunya kita punya aspek-aspek geologi seperti yang tadi. Kita cenderung men-treat core plug kita sebagai homogeneous. Pada kenyataannya, paling simple, carbonate itu kita punya multi heterogeneity di berbagai scale. Mungkin seperti itu, Mas. Dan juga, saya ingat pertanyaan tentang walkover. Tentunya ini gambar yang paling bagus untuk menunjukkan bagaimana tentang walkover. Ya, tentunya sebelum kita lompat pada IOR dan juga eksplorasi, strategi yang paling bagus yaitu kita bisa melakukan walkover and well service. Sepertinya kita melihat dari presentasi sebelum-sebelumnya, dari apabila Mas Rizky melihat sesi maraton IATMI UK, kita bisa melihat bahwa walkover well service bisa dibereskan dalam 1 minggu sampai 3 minggu. Artinya optimization. Dan ini metode yang paling cepat untuk meningkatkan, untuk membersihkan area sekitar bawah lubang bor, dasar sumur. Kita bisa memperoleh hasil recovery yang direct. Artinya setelah kita melakukan walkover, tentunya kita bisa dapat meningkatkan minyak. Dan balik lagi, ingat, poin utama dari gambar ini adalah kita bukan memilih, ini bukan pilihan. Kita bisa memilih, oke, kita IOR saja tanpa walkover, tidak seperti itu. Oke, kita IOR saja tanpa eksplorasi, tidak juga seperti itu. Mungkin saya harap itu bisa menjawab persisi. Saya kembalikan ke Mas Puput.
Oke, terima kasih atas jawabannya, Bang Jackson. Saya beri satu kesempatan lagi ke Bintang Rajasa Negara. Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Puput. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Mas. Kedengaran. Oke, Bang Jackson, saya mau tanya, Bang. Iya, Mungkin Mas. agak banyak. Jadi yang pertama, tadi kan sempat dijelaskan tentang microbial method, AOR method. Nah, sempat dibahas juga sama Bang Redi tadi. Nah, tapi saya pengen tahu itu dibandingin sama biodegradasi natural dari misalnya biogenik activity di bawah permukaan gitu, lebih efektif mana ya? Dan bagaimana sih kita memonitor, misalnya di bawah itu kita tahu sifat lapangannya dia bisa terbiodegradasi secara natural karena ini. Nah, terus kemudian pertimbangan kita menggunakan mikrobial itu apa? Kemudian tadi juga sempat ditanyakan sama yang Raffi Fahri kalau nggak salah tentang IOR di unconventional, tapi belum Bang Jackson jawab. Nah, itu saya minta belum. Terus yang terakhir saya catat ya, unconventional. Yang terakhir tentang riset yang mungkin Bang Jackson sekarang lagi lakuin, saya tertarik pengen tanya lebih lanjut. IOR di fracture reservoir itu kira-kira apa ya? Pengen tahu aja sih introduction seperti apa, dan soalnya kalau misalnya fracture reservoir kan lebih kompleks, kompleksiti geologinya lebih tinggi, dan juga kita harus melakukan analisis geomekanik terlebih dahulu dan lain-lain. Nah, itu saya pengen tahu bagaimana tindak lanjutnya. Terima kasih. Wow, terima kasih Mas Bintang. Nah, jadi yang pertama tentang microbial enhanced soil recovery. Tentunya ini biodegradasi yang sama. Ini idenya muncul ketika kita punya biodegradation di surface. Justru itu diterapkan di bawah reservoir. Nah, di sini seperti tadi saya sudah sebutkan, untuk beberapa paper, dia punya fundamental penjelasan yang baik tentang microbial enhanced soil recovery. Tapi untuk saya bisa simpulkan jawaban adalah microbial sendiri, dia punya mekanisme yang dari mekanisme utama, yaitu mereduce rantai panjang menjadi rantai pendek, dan juga tentunya dalam beberapa riset microbial juga dia bisa meningkatkan absolute permeability dari batuan, karena bakteri tersebut bisa mencerna heavy oil, sehingga permeability sebelum yang plug bisa terbuka, artinya relative permeability bahkan absolute permeability berubah. Nah, untuk selanjutnya tentang unconventional enhanced soil recovery, di sini saya punya ada satu buku nih, Mas Puput, saya share ya. Ya, nah ini buku terbaru dari James Sheng. Jangankan untuk carbonate reservoir, mereka bahkan menggunakan enhanced soil recovery untuk shale dan juga tight reservoir. Kalau ingin membaca langsung, bisa ini buku baru sih sebetulnya. Ini satu buku ini, teman-teman, kalau buku asli ya, bukan yang tempat fotokopian itu, ini seharga motor nih. Bisa 500 pound, bisa 600 pound, bisa 11 juta, 10 juta. Tentunya lumayan mahal. Saya punya buku ini dari Larry W. Lake untuk bagus untuk pengantar. Hampir semua buku di sini saya punya. Nah, untuk James Sheng ini, karena kampus di sini dia memberikan akses untuk bisa mendownload buku-buku terbaru. Jadi kita bisa dapat update terbaru. Artinya, enhanced soil recovery untuk fracture reservoir dan juga shale ini bukan hal yang baru. Dunia sudah bergerak ke arah sana. Jadi saya sangat berharap untuk teman-teman mahasiswa yang menggali lebih dalam, ini bukan hal yang baru tentunya, bisa membaca literatur yang baru. Dan juga menyangkut untuk unconventional, saya pikir ini sudah bisa menjawab unconventional termasuk shale dan juga fracture carbonate reservoir. Ini karena berkaitan dengan boomingnya shale gas yang di US, mereka menginjeksikan oil recovery. Singkat cerita, metode yang paling sering digunakan analisis surfaktan. Mereka sebelumnya melakukan fracturing, setelah itu mereka menginjeksikan surfaktan dengan konsentrasi yang lumayan tinggi, sehingga bisa diffuse. Karena kalau kita bisa melihat, salah satu mekanisme utama dari surfaktan bisa diffuse ke matriks batuan. Apa yang terjadi ketika diffuse? Dia merubah tingkat kebasahan batuan yang sebelumnya oil wet, di mana shale kecenderungan oil wet dan juga carbonate, menjadi water wet. Hasilnya apa? Capillary pressure restore,
Jadi dia bisa terjadi spontaneous imbibition dari matrix ke displace ke fracture sehingga bisa diproduksikan. Ini metode yang sudah sering digunakan hingga saat ini. Saya harap saya bisa menjawab secara singkat dari Mas Bintang tentang microbial enhanced recovery and conventional reservoir dan juga riset saat ini. Oh ya, riset saat ini. Saya tadi ingin terlupa lagi nih soalnya. Oh ya, ini riset-riset. Nah, ini riset-riset terbaru kita nih tentang kalau tertarik dengan unconventional enhanced recovery. Di sini kita untuk yang paper jurnal yang ini kita tentang unconventional. Jadi kita modelkan matrix dan fracture sebagai kontinum yang berbeda. Ini metode multiple interaction continuum. Di sini secara simpel ini kecenderungan fracture karbonat itu flow di fracture sangat tinggi sementara di matrix sangat rendah. Hal yang komplikasi yang lain adalah matrix bersifat batuan bersifat oil wet, sementara fracture sendiri memiliki high velocity. Ini lumayan kompleks. Ketika kita menginjeksikan fluida, itu langsung bypass dari injector to producer. Akibat recovery dari karbonat reservoir cenderung rendah. Jadi paper pertama ini tackle tentang bagian simulasi. Paper kedua ini coba men-tackle tentang, jurnal kedua ini coba men-tackle tentang bagaimana kita punya fracture karbonat dan juga pengaruh tentang stres, artinya sudah ada geomekanik sendiri. Nanti saya bisa kirimkan papernya dan juga jurnalnya untuk Mas Bintang untuk bisa mereview. Bagus untuk dibaca, untuk mempelajari. Kira-kira demikian, Mas Puput. Oke, terima kasih. Saya buka lagi pertanyaan untuk Mbak Oiria Putri. Iya Pak, selamat siang pada Pak Jackson. Terima kasih atas pemaparannya. Di sini saya punya 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, kalau yang saya tangkap dari pemaparan Bapak tadi, kita perlu memperhitungkan karakteristik reservoir kita untuk menentukan metode IOR apa yang mau kita pakai. Nah, karena saya masa teknik geofisika, kan biasanya di lapangan-lapangan tua itu ada beberapa yang memiliki data seismik 4D, Pak. Yang mana kan kalau data seismik 4D itu untuk mengetahui perubahan volume hidrokarbon kita, Pak. Nah, apakah untuk menentukan metode IOR itu kita perlu memperhitungkan metode data seismik 4D kita ini, Pak? Lalu kalau misalnya iya, kan di data seismik itu kita biasanya mengetahui di mana titik-titik potensial reservoir untuk dibor. Nah, jika kita memperhitungkan data seismik 4D yang kita miliki di lapangan kita, apakah kita meng-apply IOR itu hanya pada sumur-sumur di dalam zona yang terhitung potensial dan tanda kutip cukup untuk diproduksi seperti itu, Pak? Atau kita meng-apply-nya di seluruh lapangan kita, seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebenarnya IOR ini tuh mampu menyokong stabilitas produksi kita itu untuk berapa lama, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Wow, terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Mbak. Yang pertama tentang 4D seismic. Nah, ini tentunya teknologi yang sangat menarik karena sudah dipakai di beberapa negara seperti di Norway. Mereka menggunakan 4D seismic karena bedanya untuk teman-teman yang belum update tentang 4D seismic sendiri. Jadi mereka melakukan seismic function waktu. Jadi mereka bisa lihat bagaimana pergerakan water berdasarkan contoh kita seismic sekarang. Nanti tahun depan atau 5 tahun lagi kita bisa melihat pergerakan fluida dynamic berdasarkan function waktu. Ini tentunya sudah dijadikan salah satu surveillance untuk IOR, keberhasilan IOR ini menggunakan 4D seismic. Baik dalam sebelum melakukan mengambil keputusan IOR, artinya kita bisa menargetkan di mana pocket-pocket oil yang ada di reservoir dari hasil 4D seismic. Kemudian kita bisa menginjeksikan, atau mungkin sebelumnya dibor dulu untuk sumur injeksi. Tapi kalau mungkin biaya pemboran terlalu mahal, kita bisa langsung menginjeksikan fluida IOR ke target-target kantong-kantong oil yang kita peroleh dari 4D seismic. Jadi jawaban singkatnya 4D seismic sangat menolong. Tapi harus digarisbawahi 4D seismic ini sangat mahal. Jadi kita tidak mungkin 4D seismic begitu intens dan juga untuk setiap lapangan. Tapi ini bisa dijadikan alat surveillance yang bagus dalam membuat satu keputusan. Dan yang berikutnya, IOR ini targetnya berapa jauh dan berapa banyak sih? Sebetulnya kalau dilihat dari tadi secara penambahan cadangan, saya rasa target yang dicanangkan pemerintah sekitar 4 miliar barel oil. Ini kalau cukup untuk beberapa puluh tahun ke depan, saya pikir.
Tapi balik lagi, poin utama yang saya sampaikan dari program pemerintah adalah mereka mau secara program baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu tetap dilaksanakan secara bersamaan dan continuous. Mungkin saya rasa itu sangat bisa menjawab, dan apabila ada yang belum terjawab, karena saya melihat di sini dari WhatsApp chat ini, pertanyaannya lumayan banyak, dan sangat-sangat menarik. Saya sangat senang untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang pertanyaan yang disampaikan melalui media Zoom group chat. Pasti akan kami jawab. Mungkin itu, Mas Puput. Oke, terima kasih Bang Jackson atas presentasi dan jawaban yang sangat menarik. Karena waktu kita sangat terbatas, mungkin sesi akan kami akhiri sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ini kami kumpulkan dulu, nanti Bang Jackson akan menjawab secara tertulis, atau kalau teman ingin diskusi lebih dalam, mungkin bisa hubungi langsung Bang Jackson melalui LinkedIn atau melalui email. Dan jangan lupa tolong diisi surveinya, tinyurl.com/evaluasi9. Kemudian sesi berikutnya tanggal 25 April, ini yang paling menarik, diskusi dengan pakar langsung Pak Benny Lubiantara tentang tantangan industri hulu migas di era baru. Kemudian tanggal 26, ini sesi baru dengan Pak Roni Hendrawan, ex-Schlumberger Indonesia Recruiter. Sekarang beliau Global Account Director. Jadi beliau akan membahas tentang karir, tantangan karir di industri migas. Khusus untuk mahasiswa dan profesional muda. Waktunya jam 2 sampai jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian tanggal 27 kita juga ada sesi kelas singkat lagi, akan lanjut seperti biasa. Jadi silahkan ikuti terus info-info dari IATMI UK. Silahkan Bang Jackson kalau ada closing remark. Oke, terima kasih untuk IATMI UK, dalam hal ini Bli Benny, Mas Arya, dan juga Mas Puput atas kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih banyak untuk hal itu. Dan selanjutnya, closing remark saya, ada satu pepatah bagus sebetulnya. When is the best time to plant a tree? Kapan waktu terbaik untuk menanam pohon? The answer is 20 years ago, artinya 20 tahun lalu. And the second best chance is today. Artinya hari ini. Artinya kita harus mau tidak mau melihat gap yang semakin membesar antara consumption dan juga produksi Indonesia. Kegiatan IOR dan juga eksplorasi harus masif digerakkan. Artinya statement terakhir saya adalah IOR dan kita sudah jelas melihat program pemerintah Indonesia adalah enhance recovery dan juga eksplorasi, dan juga untuk skala menengah yaitu ada work of runway service untuk melihat kebutuhan Indonesia yang terus meningkat hingga tahun 2050 tentunya. Dan selanjutnya untuk peserta-peserta yang hari ini, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan untuk kami, tentunya akan kami kumpulkan dan akan kami jawab. Slide presentasi juga silakan menghubungi saya. Saya akan dengan senang untuk bisa membagikan untuk rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih juga, saya sangat karena melihat begitu luasnya cakupan materi Enhanced Oil Recovery ini, saya mengikuti perkembangan di Indonesia, dan teman-teman mahasiswa bisa juga membaca literasi yang banyak tentang Enhanced Oil Recovery Indonesia, mulai dari laboratory work sampai dengan field implementation. Di Indonesia sudah banyak orang-orang hebat yang melakukan studi tentang enhanced oil recovery dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi tentang kemajuan teknologi dan juga implementasi yang ada di Indonesia. Semoga semakin masif ke depan. Dan juga yang berikutnya, jangan lupa untuk sesi-sesi selanjutnya bersama IATMI UK. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira demikian, Mas Puput. Oke, terima kasih sekali lagi atas semua diskusi, pertanyaan, dan juga antusiasme yang luar biasa. Sesi akan kami akhiri sekarang, dan kita akan berjumpa lagi tanggal 25 April jam 1 sampai jam 3 sore dengan Pak Benny Lubiantara dan Mas Putra Agiyuna. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai.
Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI.